Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Asesmen Pembelajaran Matematika kelas TMT 5C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama Anis Julianing Tias, yang kedua Intan Dwi Ayuningrum, yang ketiga Siti Khalifah, yang keempat Muhammad Sukma Wicaksono, yang kelima Filaki Ibaiti Finani, dan yang terakhir Lucy Mega Wahyuni. Di sini kami akan membahas tentang perbedaan taksonomi belum lama dan revisi serta penilaian ranah kognitif. Untuk materi yang pertama, kita membahas tentang perbedaan taksonomi lama dan revisi, dan untuk penilaian yang kedua, kita membahas tentang penilaian ranah kognitif. Langsung saja kita akan membahas tentang perbedaan taksonomi belum lama dan revisi. Sebelumnya, apa itu taksonomi belum? Taksonomi belum adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Taksonomi belum sebelum revisi pada tahun 1956. Yang pertama adalah pengetahuan atau C1. Dalam pengetahuan yang ditekankan adalah kemampuan siswa untuk mengingat. Kata kerjanya yaitu menyebutkan, memilih, mengidentifikasikan, dan membuat daftar. Untuk yang kedua adalah pemahaman atau C2. Pemahaman yaitu kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan atau informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Kata kerjanya yaitu membedakan, menyimpulkan, menjelaskan, memperkirakan, dan merangkum. Untuk yang ketiga adalah penerapan atau C3. Penerapan adalah kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi atau konteks yang lain atau baru. Kata kerjanya yaitu menghitung, menggunakan, mengembangkan, memodifikasi, dan mentransfer. Yang keempat adalah analisis atau C4. Analisis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesis, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksi. Kata kerjanya yaitu membuat diagram, membedakan, dan menghubungkan, menjabarkan ke dalam bagian-bagian. Yang kelima adalah sintesis atau C5. Sintesis adalah kemampuan mengkombinasikan bagian-bagian atau elemen ke dalam satu kesatuan atau struktur yang lebih besar. Kata kerjanya yaitu menciptakan, memformulasikan, mendesain, dan memprediksi. Yang terakhir, evaluasi atau C6. Evaluasi adalah kemampuan membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Kata kerjanya yaitu membuat kritik, membandingkan, membuat penilaian, dan membuat evaluasi. Untuk selanjutnya yaitu taksonomi Bloom setelah revisi pada tahun 2001. Revisi taksonomi Bloom oleh Lorin Anderson hanya dilakukan pada ranah kognitif saja, meliputi yang pertama adalah perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. Yang kedua adalah perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkis, namun urutan level masih sama, yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan juga 6. Yang selanjutnya adalah perbandingan taksonomi belum lama dan revisi. Taksonomi belum lama pada 1956 dengan tingkat yang terbawah adalah knowledge, comprehension, application, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan pada tahun 2001 pada tingkat yang terbawah atau yang terendah adalah remember, understand, apply, analysis, evaluate, and create. Di sini ada perubahan
dari taksonomi Bloom lama pada tahun 1956 sampai pada 2001, yaitu sintesis diubah menjadi create dan evaluation menjadi evaluate, dan dirubah posisinya dari posisi ke-5 menjadi ke-6 seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Untuk perbedaannya, struktur taksonomi Bloom dan juga taksonomi Bloom yang sudah direvisi, yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Pada struktur taksonomi Bloom lama, pengetahuan khusus terdiri dari istilah fakta khusus. Dan untuk pengetahuan cara menyampaikan kekhususannya, yaitu seperti konversi urutan, klasifikasi, kriteria, metodologi. Pengetahuan tentang abstraksi dalam suatu bidang seperti prinsip dan generalisasi, teori dan struktur. Sedangkan untuk struktur revisi taksonomi Bloom yang pertama yaitu mengingat atau remember, yaitu mengenali atau recognizing, dan mengingat kembali atau recalling. Yang kedua untuk perbandingannya yaitu pemahaman atau comprehension. Untuk taksonomi Bloom lama terdiri dari translasi, interpretasi, dan eksplorasi. Sedangkan untuk struktur revisi taksonomi Bloom yaitu memahami, yang terdiri atas menginterpretasikan, memberikan, mengklasifikasikan, meringkas, membandingkan, dan menjelaskan. Perbandingan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, penerapan. Pada struktur revisi taksonomi Bloom, yaitu menerapkan, yang terdiri dari menjalankan prosedur dan menerapkan. Yang keempat yaitu analisis, yang terdiri dari elemen, hubungan, dan prinsip organisasi. Pada struktur revisi taksonomi Bloom yaitu menganalisis, yang terdiri dari membedakan, mengorganisasikan, dan menjelaskan. Yang kelima yaitu sintesis, yang terdiri dari produksi komunikasi yang unik, produksi rencana, dan derivasi seperangkat hubungan yang abstrak. Pada struktur revisi taksonomi Bloom yaitu mengevaluasi, yang terdiri dari mengecek dan mengkritik. Yang terakhir, yang keenam, yaitu penilaian, yang terdiri dari bukti internal dan kriteria eksternal. Pada struktur revisi taksonomi Bloom yaitu mencipta, yang terdiri dari menggeneralisasikan, merencanakan, dan memproduksi. Yang selanjutnya yaitu penilaian ranah kognitif. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Perilaku kognitif seseorang dapat berupa keterampilan yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati, antara lain pemahaman informasi, pengelolaan gagasan, dan penilaian terhadap informasi atau perilaku. Nah, dalam ranah kognitif terdapat 6 aspek proses berpikir, yaitu yang pertama, pengetahuan atau hafalan atau ingatan, knowledge, adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali, recall, atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan adalah merupakan proses berpikir yang paling rendah. Yang kedua yaitu pemahaman, comprehension, adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Yang ketiga, penerapan, application,
adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Penerapan ini adalah merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman. Yang keempat, analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Jenjang analisis ini setingkat lebih tinggi daripada jenjang aplikasi atau penerapan. Yang kelima adalah sintesis. Di sini sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Jenjang sintesis kedudukannya setingkat lebih tinggi daripada jenjang analisis. Yang keenam adalah penilaian atau penghargaan atau evaluasi. Adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide. Misalkan, jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Pengertian dari penilaian pengetahuan dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah dinyatakan secara eksplisit bahwa capaian pembelajaran learning outcome ranah pengetahuan mengikuti taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Lauren Anderson dan David Caldwell pada tahun 2001. Di sini, ranah pengetahuan merupakan kombinasi dimensi pengetahuan yang diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dengan dimensi proses kognitif yang tersusun secara hierarkis, mulai dari mengingat atau menghafal, memahami, menerapkan atau mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan menilai atau mengevaluasi. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan penilaian pengetahuan dalam panduan ini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif atau kecakapan berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Untuk lebih jelas mengenai dimensi pengetahuan dapat dilihat di tabel 3.1 mengenai jenis, subjenis, dan contoh. Yang pertama, pengetahuan faktual, yaitu elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik untuk mempelajari suatu ilmu atau menyelesaikan masalah di dalamnya. Jenisnya: 1. Pengetahuan tentang terminologi. 2. Pengetahuan tentang detail elemen yang spesifik. Contoh kosakata teknis, simbol-simbol musik, legenda peta, dan lain-lain. Yang kedua, pengetahuan konseptual, yaitu hubungan-hubungan antar elemen dalam struktur besar yang memungkinkan elemennya berfungsi secara bersama-sama. Jenisnya: 1. Pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori. Contoh bentuk-bentuk badan usaha. 2. Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi. Contoh rumus Pythagoras. Yang ketiga, pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Contoh teori evolusi, struktur pemerintahan desa. Yang ketiga, pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu, mempraktekkan metode-metode penelitian, dan kriteria-kriteria untuk menggunakan keterampilan, algoritma, teknik, dan metode. Jenisnya: 1. Pengetahuan tentang keterampilan dalam bidang tertentu dan algoritma. Contoh keterampilan melukis dengan cat air, keterampilan algoritma pembagian seluruh bilangan.
2. Pengetahuan tentang teknik dan metode dalam bidang tertentu. Contoh teknik wawancara. 3. Pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan kapan harus menggunakan prosedur yang tepat. Contoh kriteria yang digunakan untuk menilai visibilitas metode. Yang keempat, pengetahuan metakognitif. Metakognitif merupakan kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Jadi, metakognitif adalah suatu kesadaran tentang kognitif kita sendiri, bagaimana kognitif kita bekerja serta bagaimana mengaturnya. Kemampuan ini sangat penting terutama untuk keperluan efisiensi penggunaan kognitif kita dalam menyelesaikan masalah. Pengetahuan metakognitif meliputi pengetahuan strategis, pengetahuan tugas-tugas berpikir kognitif, dan pengetahuan pribadi atau diri sendiri. Yang kedua yaitu teknik penilaian. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik. Teknik yang biasa digunakan adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tertulis, tes yang soal dan jawabannya disajikan secara tertulis berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Langkah-langkahnya membuat tes tertulis. 1. Memeriksa kompetensi dasar dan indikatornya. 2. Menetapkan tujuan penilaian. 3. Menyusun kisi-kisi. 4. Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal. 5. Menyusun pedoman penskoran. Yang kedua, tes lisan. Merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur dan atau memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Penugasan untuk mengukur pengetahuan dapat dilakukan setelah proses pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan penilaian. Perencanaan dilakukan agar tujuan penilaian yang akan dilakukan menjadi jelas. Perencanaan penilaian juga akan memberikan gambaran dan desain operasional terkait tujuan, bentuk, teknik, frekuensi, pemanfaatan, dan tindak lanjut penilaian. Perencanaan dilakukan untuk menetapkan tujuan penilaian dan kadar tertentu akan dinilai menggunakan bentuk apa, teknik apa, berapa frekuensinya, untuk apa pemanfaatannya, serta bagaimana tindak lanjutnya. Yang keempat, pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian adalah ekstensi atas perencanaan dan penyusunan instrumen penilaian. Waktu dan frekuensi pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan pemetaan dan perencanaan yang dilakukan oleh pendidik sebagaimana tercantum dalam program semester dan program tahunan. Yang kelima, pengolahan hasil penilaian. Nilai pengetahuan diperoleh dari hasil penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian sesuai tuntutan kompetensi dasar. Penulisan capaian pengetahuan pada rapor menggunakan angka pada skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Yang keenam, pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik. Di samping itu, hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidik pada suatu pendidikan. Hasil penilaian yang diperoleh harus diinformasikan langsung kepada peserta didik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung.